Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Di minggu ini saudara, saya akan khotbah pagi dan sore dengan tema yang sama, cuma serinya berbeda karena diambil dari ayat firman Tuhan yang beda. Jadi mengeksposisinya juga nanti dengan angle yang berbeda sesuai dengan kata dan kalimat ayat yang akan kita kupas baik di pagi maupun di sore. Saya memberi tema sesuai dengan judul perikopnya, yakni tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita buka Lukas pasal yang ke-14, kekasih Tuhan. Kita akan baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Disinilah terdapat perikop tempat yang paling utama dan yang paling rendah itu. Lukas 14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hanya beberapa ayat saja, maka saya berharap sungguh kita membacanya bersama-sama. Ayat 7, ayat 11 bersama 3, 1, ya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Kalau kita membaca sepintas tentang apa yang disampaikan Yesus dalam Lukas 14 ini, kita mungkin tidak mengerti konteksnya, kita tidak mengerti maksudnya. Karena contoh saja, ya. Misalnya saya mau tanya di sini, supaya saudara nanti bisa mengerti konteksnya. Kalau di The Way ini, tempat yang paling utama di mana kira-kira? Tempat duduk di The Way ini yang paling utama di mana kira-kira? Hah? Di mana? Di depan? Kagak. Tempat utama di The Way yang paling utama tuh di belakang. Nah, kalau di depan lo pasti berlomba-lomba duduk di depan. Di samping itu. Gue juga heran kenapa ada duduk di situ sih. Di sini masih banyak bangku kosong, itu juga bintang ngapain nyempil di situ. Di sini masih banyak bangku kosong. Jadi jangan bilang sama saya tempat yang utama, tempat duduk utama di gereja ini di depan, bukan di belakang. Ya, ya. Orang datang paling duluan, tetap aja ambil yang paling belakang begitu saudara. Ya, sekarang saya mau tanya lagi, kalau di pesta-pesta kayak kita nih, kita bikin pesta gitu ya, ya di pesta perkawinan ya, itu tempat utama di mana? Tempat duduk utama, tempat berdiri yang utama di mana? Depan kambing guling. Bener nggak saudara? Lo perhatiin aja deh, ya. Kalau di pesta manapun tuh ya, orang tuh tiba-tiba mendekat aja tuh ke pondokan yang kambing guling di depan, belaga-belaga bego gitu, belaga-belaga nanti apa, tulus aja gitu, karena supaya pas habis doa silakan makan langsung gitu, balik badan langsung dapat pertama kambing gulingnya. Nah kalau kambing guling di pesta itu pasti langsung habis pertama, bener nggak? Alah belaga-belaga nih, bener nggak? Nah ini konteks ceritanya juga harus kita pahami. Cuma kalau kita ngomongin konteks pesta perkawinan, tempat duduk perkawinan dalam konteks 2020 agak absurd gitu ya. Nggak begitu jelas ya. Tapi kalau dalam konteks zaman dulu itu kelihatan sekali. Ketika Yesus ngomong begini Bapak Ibu, dalam pesta, di dalam rumah kalau ada tuan rumah mengundang orang makan bersama, itu tempat yang utama kelihatan saudara. Karena zaman dulu tuh nggak ada bangku begini kan saudara. Ya, semuanya lesehan, budaya Timur Tengah tuh lesehan saudara. Ya, budaya timur itu lesehan, ya. Nah, lesehannya itu biasanya hanya ada meja, ya. Biasanya kalau rumahnya besar itu ya, mejanya bentuknya U begitu, Saudara, ya.
Maka si tuan rumah itu duduk yang paling ujung, ya. Jadi yang paling ujung itu adalah tempat-tempat terhormat. Kalau tidak ditempati oleh tuan rumah, ya orang yang paling ditempati, yang paling dihormati. Bentuknya U begitu saudara. Kenapa yang paling ujung nih, kalau U begini, ini tangan saya U gitu ya. Ini yang di sini nih, kalau nggak tuan rumah nih, atau orang yang dihormati. Kalau tuan rumahnya di sini, maka tamu yang paling dihormati berikutnya tuh yang di sini atau yang di samping si tuan rumah. Supaya apa? Supaya tuan rumah tuh ketika ketika tamu dihormatinya ada persis berhadapan dengan dia sambil duduk sambil lesehan, itu bicara bisa langsung jelas. Kalau di sampingnya dia langsung bisik juga jelas. Nah, saudara kekasih Tuhan, itulah tempat yang paling utama dalam konteks cerita ini, ya. Nah, saudara, dalam kisah ini, ya, kita diajar Tuhan untuk benar-benar berhikmat, kekasih Tuhan. Ini meskipun tidak saya sengaja, tapi kalau saudara ingat khotbah saya 2 minggu lalu, saya pernah khotbah begini kan, udahlah sekarang ini gak usah kita saling berterima kasihan. Ya. Kalau kau sudah buat satu hal yang hebat kepada saya, ya jangan berharap juga saya bilang terima kasih kepada saudara, begitu pula sebaliknya. Kenapa? Saya bilang dalam konteks firman Tuhan. Kalau saudara berbuat baik kepada saya, kemudian saya bilang thank you, maka saudara tidak dapat lagi upah dari Tuhan. Karena dengan thank you keluar dari mulut saya, kata Tuhan, itulah upahmu. Benar tidak? Ingat cerita itu? Ya, makanya habis khotbah itu kan semuanya langsung bilang, thank you, jangan, nanti gue gak dapat berkat lagi. Dan itu memang kebenaran saudara. Ya. Saya gak tahu kenapa ternyata ketika Tuhan suruh saya untuk menggali Lukas 14 ini juga ada hubungannya, korelasinya dengan hal itu. Saya semakin meyakini saudara, sikap tindak tanduk Bapak Ibu dan saya dalam keseharian itu menentukan di mana posisi saudara dalam kekekalan. Saya sekarang ini bahkan berani berkata, posisimu dalam kekekalan itu tidak semata menunjuk pada imanmu kepada siapa. Imanmu kepada siapa itu hanya pintu masuk. Kalau imanmu kepada ilah lain, imanmu kepada Allah lain, maka itu pintu masuk menuju neraka. Tapi saudara, kalau imanmu kepada Tuhan, Jesus I believe in you, kau percaya kepada Tuhan, kau itu ada di pintu masuk menuju kekekalan surga. Tapi saya berkata lagi saudara, itu baru pintu masuk doang. Saudara masuk apa tidak? Saudara akhirnya mengambil keputusan melangkahkan kaki masuk ke dalam pintu itu, sehingga pintu itu di belakang dan kau terus masuk ke dalam rumah, ke dalam pusat rumah, itu keputusan saudara. Pernah nggak saudara ada dalam satu momen dalam hidupmu, kau merencanakan masuk ke rumah seseorang, terus sudah sampai depan pintu rumah, kau agak galau begitu, masuk tidak. Akhirnya meskipun sudah di pintu rumah, karena pintu rumah tertutup, kita nggak ketuk, kita langsung balik badan, langsung tinggalkan rumah itu. Saya bahkan pernah sudah masuk ke dalam rumah orang itu, dan di dalam rumah orang itu saya menyesali kenapa saya ada di situ. Sehingga sebelum masuk saya merencanakan mau kongko-kongko, mau ngobrol kurang lebih 1-2 jam menghabiskan waktu dengan tuan rumah. Tapi ketika saya menyesal, saya mengkondisikan diri sedemikian rupa sehingga hanya beberapa menit saya keluar lagi. Semua tergantung kita. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Khotbah yang begini saudara, itu gak bisa didapat oleh saudara kalau saudara hanya jadi orang yang mau jadi pengamat atau orang yang tidak mau tertanam dalam sebuah gereja. Makanya saya berharap sungguh ya, saudara tuh tertanam dalam sebuah gereja. Sebab kalau saudara hanya jalan-jalan pindah-pindah gereja, hal-hal yang utuh seperti ini gak mungkin sampai kepada saudara. Saya masih ingat dulu belasan tahun saya jadi pendeta sebuah gereja besar.
Meskipun kalau saya nyusun khotbah itu ya, setahun itu sudah saya rencanakan, bulan ini ngomong apa, bulan itu ngomong apa. Bapak Ibu yang sudah kenal saya, kan saya kalau khotbah kan seri begitu. Tapi tetap saja nggak maksimal. Kenapa? Karena kalau minggu ini saya sampaikan seri pertama di gereja cabang A, minggu kedua, minggu besok, saya sampaikan seri kedua belum tentu di gereja A juga, di cabang A, tapi di cabang B. Akhirnya apa? Jemaat yang dengarkan saya khotbah di seri pertama, itu nggak dapat seri yang kedua, langsung mungkin dapatnya lagi seri keempat, mereka nggak dapat pengajaran utuh. Nah saudara, meskipun gereja jauh lebih kecil daripada The Way, tapi kalau di sana kau bertumbuh, kau diberkati, maka bertumbuhlah di situ. Maka otomatis saudara gembala di situ, saya termasuk, ya akan terus mencurahkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Memang secara sambil lalu saudara sepertinya kok dapat makanannya itu-itu aja ya, gak variatif begitu. Tapi itu jauh lebih baik daripada hari Minggu ini kau dapat makanan dari pendeta A, minggu besok pendeta B, minggu besok pendeta C. Kenapa? Karena kalau kau dapat itu, kau hanya dapat yang kau anggap baik saja, yang baik-baik saja, yang utuh secara firman Tuhan tidak. Ya. Makanya saya selalu bersyukur dan selalu mengencourage saudara, kalau saudara diberkati di sini, ayo beribadah terus di sini. Variatifnya pasti ada lah. Karena sebulan ini pasti saya akan berikan waktu kesempatan khotbah kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah ditabiskan jadi pendeta dan pendeta muda di sini. Kalau saudara tidak diberkati di sini, kurang diberkati di sini, saya berharap saudara cari tempat yang dimana kau bisa diberkati Tuhan dan tertanam di sana. Tapi saran saya, jangan cari gereja, maafkan saya, jangan cari gereja. Kalau kau mau dengar saya sebagai hamba Tuhan, jangan cari gereja yang mimbarnya setiap minggu pendetanya beda-beda. Karena kau tidak akan bertumbuh dalam pemahaman yang benar. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau di-upload di YouTube mungkin saya akan dimusuhi banyak teman-teman saya. Tapi ya itu yang saya pahami. Saya akhirnya mengerti gitu ya. Kalau jemaat di sini dengar khotbah saya utuh, kelihatan tuh pertumbuhannya. Kelihatan ekspresinya. Imannya kelihatan. Saudara boleh ikut nanti kapan-kapan kalau saya diundang khotbah di gereja lain. Minggu depan saya khotbah di 3 tempat di gereja lain. Kalau ada yang mau ikut silakan. Apalagi kalau ada yang mau nyopirin silakan. Oh saya senang banget, saya pagi ke Cibubur, jauh banget saudara. Di sana, saudara kan lihat saya di gimana ya? Ya, aduh khotbahnya keren banget. Lah iya pasti keren, lalu ketemu gue cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Hal-hal yang kayak gini-gini gak mungkin saya bagikan ke mereka dong. Saya kalau diundang pasti cari khotbah yang sederhana, yang paling enak, yang paling ringan, tapi juga membuat mereka diberkati luar biasa. Saya akan pilih khotbah-khotbah itu. Ya. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Hal-hal sederhana dalam keseharian saudara, dengarkan saya, itu menentukan saudara nanti dalam kekalahan itu di mana. Dalam konteks cerita ini saja, difokus di ayat 11, tolong munculkan kembali Pak, Lukas 14 ayat 11. Ini kata orang dunia saudara, ya. Hal yang biasa, tapi ternyata di kacamata Tuhan itu tidak biasa. Ayat 11, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, berlaku opposite-nya ayat 11 ini. Orang yang mau meninggikan diri, orang yang berusaha mengkondisikan dirinya agar dihormati orang, orang yang berusaha mengejar kehormatan dari orang-orang di sekitarnya, kata Tuhan saya akan direndahkan. Justru orang yang berusaha merendahkan diri, dia punya sesuatu, punya kuasa, punya power,
punya jabatan, punya uang, punya segala-galanya. Tapi dia berusaha di sepanjang hidupnya merendahkan diri. Ketemu pembantunya, dia biasa aja seperti teman. Ngobrol sama sopirnya nggak ada jarak, seperti teman. Kepada bawahannya makan di kantin yang sama, makan makanan yang sama, nggak ada jarak. Orang yang berusaha merendahkan diri sepanjang hidupnya, kata Tuhan, saya akan ditinggikan, saudara. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dan hal ini diajar Tuhan. Hal ini diizinkan oleh Tuhan ada di Alkitab kita. Berarti penting. Saya termasuk yang percaya 3,5 tahun Yesus hidup melayani Bapaknya sebagai seorang pelayan Tuhan. Khotbahnya tuh jauh lebih banyak daripada yang ada di Kejadian, maafkan saya, yang ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini nih Bapak Ibu ya, nanti coba deh ya kalau ada waktu banyak. Coba bikin dipilah-pilah itu. Dari Matius sampai Yohanes. Berapa sih pengajaran Yesus yang utuh, yang berbeda satu dengan lainnya? Dengarkan saya, gak banyak saudara. Gak banyak. Paling sekitar cuma 40-50 pengajaran yang mandiri. Sebab kita baca di Matius, kadang-kadang kan di Lukas juga ada. Benar saudara ya? Halo? Benar ya? Bahkan kalau kau baca kitab Matius pasal tertentu sama Matius pasal yang lain, itu ceritanya hampir mirip tuh. Jadi saya ngebayangin jangan-jangan si Matius ini mendengarkan peristiwa satu, cuma karena dia nulisnya butuh waktu, peristiwa satu itu akhirnya tercatat sebagai peristiwa yang seolah-olah berbeda-beda. Nah kalau saudara sudah membaca Matius sampai Yohanes, kira-kira peristiwa-peristiwa, perumpamaan-perumpamaan, pengajaran-pengajaran Tuhan yang benar-benar mandiri, itu gak sampai 40-50. Bayangin 3,5 tahun dia bersama murid-muridnya, 3,5 tahun, setahun 365 hari, 3 tahun aja kurang lebih 1.000 hari, benar gak? Kalau cuma 50 pengajaran dibandingkan 1.000 hari bersama-sama murid-muridnya kurang lebih, itu kan kecil sekali. Berarti pengajaran Tuhan tuh banyak sebenarnya yang tidak tercatat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu maksud saya. Tapi kenapa justru pengajaran ini muncul? Bukankah Alkitab ini kita yakini meskipun manusia yang menuliskannya, meskipun para hamba-hamba Tuhan dalam konsili-konsili awal yang akhirnya menentukan ya, mana kitab yang firman Tuhan, mana kitab yang tidak firman Tuhan dalam bentuk kanonisasi. Tapi saya percaya semua ini terjadi dalam bentuk buku karena Roh Kudus. Ya, kalau kemarin ada yang ikut kelasnya Pak Heru di STT, ya ada yang pernah dengar dari beliau pasti. Ada Injil Barnabas, Injil Thomas. Banyak sekali saudara Injil di luar sana. Kita tidak bisa langsung berkata itu Injil sesat atau itu Injilnya setan. Jangan begitu saudara. Karena bisa jadi itu sebenarnya ditulis oleh orang-orang yang benar. Meskipun ya akhirnya kita bisa buktikan banyak yang terkenal itu ternyata ditulis oleh orang-orang yang kemudian. Tapi yang saya mau katakan ketika di zaman gereja mula-mula, setiap gereja tuh punya pengajaran Yesus yang sangat berbeda-beda. Nah ini muncul di dalam Alkitab kita. Artinya ini hal yang sangat penting. Saya bahkan sekarang ini berkata bahwa attitude kita, karakter kita sehari-hari itu menentukan di mana posisi saudara di dalam kekekalan. Biji mata Tuhan. Konteksnya apa yang kita baca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi. Itu konteks dekatnya, ayat di atasnya. Coba kita perhatikan ayat di atasnya, yakni pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kita baca, kalau kamu mau ikuti silakan, saya akan membacakan untuk saudara dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin
dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Memang konteksnya konteks makan. Konteks undangan makan. Makanya tadi di ayat-ayat yang kita baca di ayat 7, kalau ada orang diundang di pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat yang paling terhormat. Sebab jangan-jangan nanti si tuan rumah bawa orang yang lebih dihormati dari saudara, dan akhirnya bilang sama saudara, tolong bro, berikan tempat ini kepada tamu saya ini. Kamu pindah dulu ya, kamu nanti akan direndahkan. Konteksnya berarti memang seperti itu. Ada di meja makan, Yesus melihat itu. Lanjut ayatnya. Semua yang hadir mengamat-amati dia. Ini konteksnya Bapak Ibu. Yesus datang ke rumah orang Farisi yang notabene itu semuanya memusuhi dia. Meskipun tuan rumahnya si Farisi yang mengundang Yesus makan ini adalah orang yang simpati, orang yang kagum sama Yesus, tapi karena dia orang Farisi, dia tentu undang teman-temannya orang Farisi lainnya. Benar nggak? Orang-orang Farisi secara keseluruhan itu benci sama Yesus. Makanya nggak heran kalimatnya, mereka yang hadir di situ, hampir semuanya orang Farisi, mengamat-amati dia dengan seksama. Paratereo dalam bahasa Yunani. Terjemahan Inggrisnya tuh keren banget. Watching him closely. Ada terjemahan Inggris yang lain. He was being carefully watched. Jadi Yesus diperhatikan dengan sungguh. Mereka benar-benar memperhatikan Yesus dengan detail. Itu maksudnya dari kata paratereo. Jadi orang-orang yang duduk bersama dengan Yesus bukan cuma ngeliatin Yesus sambil lalu, tapi benar-benar sedang menunggu. Ini orang ngapain nih? Ini orang mau ngomong apa nih? Ini orang mau bertindak apa nih? Mereka sedang, kalau kita lihat konteks umumnya, mencari celah di mana mereka bisa tembak Yesus. Karena memang mereka sedang berencana ingin menjolimi Yesus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 2. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya demikian. Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semua. Ini pertanyaan yang sangat krusial dalam konteks Yesus dan orang Farisi. Sebab berkali-kali Yesus sudah dilihat orang Farisi melakukan mujizat di hari Sabat. Dan bagi tradisi Yahudi, melakukan mujizat, mengerjakan sesuatu di hari Sabat saja, itu sudah melanggar Taurat. Itu yang membuat mereka semakin berapi-api membenci Yesus. Dan kemudian dalam cerita ini pas hari Sabat, tiba-tiba ada orang sakit busung air, saudara, di depan mereka, di hadapan Yesus dan ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang ada di rumah orang Farisi yang mengundang Yesus makan itu. Kemudian Yesus, ini kerennya Yesus. Ya, bagi saya Yesus tuh orangnya gak muter-muter, dia langsung nembak gitu aja. Dia langsung nanya kepada orang banyak, ahli Taurat, orang Farisi, dibolehin gak sih nyembuhin orang sakit di hari Sabat? Kalau orang Farisi itu gak munafik, itu yang saya bilang minggu kemarin, gak hipokrates, gak bermain sandiwara, mereka hatinya, ucapannya selaras, sejalan, pasti mereka akan ngomong, gak boleh guru. Menurut hukum Musa dan semua tafsiran rabi-rabi terdahulu, hari Sabat kita tidak boleh bekerja, termasuk melakukan mujizat bagi orang. Mestinya mereka begitu. Kalau mereka begitu, saya yakin Yesus akan menghargai mereka. Saya yakin cerita tentang Yesus dan orang Farisi akan berbeda. Tapi yang namanya Hipokrates, yang namanya munafik ini diam saja. Padahal hati mereka, pikiran mereka pasti berkata, gak boleh. Mereka diam aja. Kemudian apa yang terjadi? Lalu Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Di tengah Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi di hadapannya itu tidak setuju melakukan apapun di hari Sabat. Yesus menunjukkan, ini loh yang harus terjadi. Ini loh prioritas. Sini kamu tanganmu, sembuh dirimu. Sekarang pulang. Sembuh dari busung airnya. Ayat 5. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu? Wah, Yesus tuh, saya bilang tuh ya,
Ini nyalinya gede itu Yesus tuh. Ya. Bukan saja habis menghajar mereka dalam hati mereka, tapi langsung ekspresif keluar dari mulutnya Yesus. Siapa di antara kamu, tentu sambil menunjuk kamu, yang tidak segan menarik keluar anaknya, atau lembunya, atau binatang ternakmu, atau mengambil emasmu yang jatuh ke selokan, meskipun pada hari Sabat. Kalian ngerjain kan? Dan mereka semua terdiam. Gak sanggup lagi ayat 6-nya berbantah dengan Yesus. Kekasih Tuhan, dalam konteksnya, tempat yang paling utama, yang paling rendah, saudara, kita pelajari bahwa Yesus mengajarkan kita untuk menempatkan prioritas yang utama itu apa. Orang Farisi, ahli Taurat berkata prioritas Sabat adalah beribadah. Tapi Yesus ternyata enggak seperti itu, Bapak Ibu. Ini yang akhirnya saya terjemahkan dalam setiap saya ketika berbicara di tempat ini. Saudara, maafkan saya. Saudara ada di badannya di tempat ini hari Minggu, kau datang ibadah di sini. Itu belum tentu saudara ada di sini benar-benar. Dan saya selalu berkata, kau mungkin bisa menipu saya. Kok ada badannya di sini, tapi Tuhan sanggup menilik hatimu yang paling dalam. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini kan kisahnya seperti itu. Orang Kristen zaman now 2020 berpikir hari Minggu ke gereja enough. Yang penting ibadah, yang penting ibadah, yang penting ibadah, yang lainnya nggak perlu dikerjakan. Padahal kata Yesus, ibadah tuh penting. Yesus tidak pernah tidak melarang atau melarang orang itu beribadah Sabat, tidak loh. Cuma ada prioritasnya. Tiba-tiba di hari Sabat itu, dalam ibadah itu ada orang sakit. Terus lo biarin orang sakit itu? Terus aku harus kunci tanganku, mulutku untuk tidak mengucapkan kata-kata mujizat untuk orang itu? Kata Tuhan, kalau kamu anakmu jatuh ke selokan, jatuh ke sumur, kalau anakmu kecelakaan, kau dengar sedang kau di gereja, kau biarkan anakmu itu menderita, tentu kau tinggalkan gereja kan? Bagaimana ini? Saudara kalau mau ibadah ke gereja, tetanggamu tiba-tiba kedukaan, baru keluar rumah mau naik mobil mau ke gereja, tiba-tiba tetanggamu, Papa, tetanggamu, orang tuanya, napasnya sudah berhenti. Mereka gak punya mobil. Apa yang kalian lakukan? Bu, Pak cepetan Pak, ke gereja Pak, cepetan Pak. Atau kau bilang, Mah coba lihat, ada apa itu? Pak, ini tinggal udah terlambat ke gereja. Gak lihat dulu ada apa itu. Dengarkan saya. Kalau kau tinggalkan orang yang sekarat itu ke gereja, bukan aja lo gak dapat upah dari kau datang ke gereja, tapi di mata Tuhan kau jahat. Lalu gitu Pak, berarti saya tidak ke gereja dong. Loh emang kenapa sih? Apakah beribadah itu harus seperti ini nih ibadah? Justru terus kita harus punya konsep ibadah itu apa, saudara? Orang Muslim itu ibadah dalam otak mereka tuh pinter loh. Nikah ibadah, bener gak? Bener gak? Nikah tuh ibadah. Semua hidupnya mereka dianggap ibadah. Itu ibadah, nolong orang tuh ibadah, saudara. Maka kalau saya diposisikan itu, kalau saudara tiba-tiba ada dilema, ke gereja enggak? Nanti kalau enggak ke gereja pas saya no telepon ini orang sekarat tangga gue ini, lo telepon gue akan bilang, tolong orang itu. Wah, tapi jangan jadi ide ya. Minggu depan, Papa pusing ya Pak, udah kita enggak gereja deh. Kata Pak Seno, saya harus melayani Papa. Pusing mah buat tinggalin aja. Kalau lu tuh kadang-kadang gitu sih, pusing dikit, meler dikit, vertigoan dikit, mual dikit, enek dikit, nggak ke gereja, cemen. Lihat bini gua tuh. Matanya bengkak. Pagi tadi merah semuanya. Dia nggak pernah bilang, Pak aku nggak ke gereja ya.
Dia tetap mandi. Saya cuma bilang pakai kacamata. Supaya orang gak tahu. Sangkanya lu lagi fashion aja. Padahal dibuka matanya bengkak itu, merah. Saya meriang, sakit, tanya Silvi. Berapa kali pas ibadah? Saya batalin? Tidak. Pas ibadah datang. Jadi jangan excuse lah saudara. Anak-anakku, Sean dan Silo, apa gak pernah sakit hari Minggu? Apa pernah saya yakin yang gak ke gereja gara-gara mereka? Apa pernah istri saya gak ke gereja gara-gara mereka? Kekasih Tuhan. Tapi kalau bini gue sekarat tadi kejang-kejang. Ayo mah, imani terus mah ya, papa pergi dulu. Nih, kurang ajar nih gue nih. Udah sekarat begitu ya gue tolong dia dulu dong. Gue akan telepon Pak Riko, Pak Wijaya tolong. Bilang sama jemaat, saya ke rumah sakit dulu anterin istri saya. Kalau dia sekarat, tapi cuma mata bengkak doang. Pakai kacamata juga orang gak tahu, kalau gue gak ngomong juga gak tahu kan. Pasti dia bilang ganjen banget tuh, bugem tuh. Kacamatanya pink lagi, belaga-belaga banget gitu. Ungu ya. Nah ya itu loh, prioritas itu loh saudara. Ya. Jadi konsep menempatkan Tuhan yang utama itu bukan cuma ibadah dalam bentuk hari Minggu beginian. Nolong orang itu ibadah. Kalau bapakmu sakit, mamamu sakit, pengen ke rumah sakit, mereka udah tua gak ngerti nge-grab itu gimana, gokar itu gak tahu gimana caranya, ya tinggalin ibadahmu, jemput mereka, bawa mereka ke rumah sakit. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tapi kalau yang, ya mama itu ileran yang, telan aja dulu mah ludahnya mah, habis dari gereja aku ke rumah mama deh, gitu dong. Jangan cuma ileran langsung gak ke gereja. Nah, saudara, ini yang harus kita tempatkan sungguh ya, prioritas di atas segala-galanya. Ini konteks ceritanya saudara. Ya. Itu yang dikatakan di dalam perikop LAI, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Perhatikan Yesus contohin utama yang dilakukan. Nolong orang yang busung air itu. Baru habis dia tunjukkan dengan perbuatan, dia jelasin lagi lewat perumpamaan yang kita baca di ayat 7 sampai ayat 14 tadi. Jadi berharap benar sebenarnya orang Farisi, ahli Taurat ini clear, jelas. Gimana sih kalau mau jadi yang terutama itu? Gimana sih kalau mau kerjakan yang utama itu? Tapi herannya saudara, orang-orang beragama ini sampai matinya Yesus, sedikit sekali yang dikatakan Alkitab bertobat. Paling cuma Yusuf Arimatea, kalau itu kita anggap orang Farisi. Mungkin juga Nikodemus, kalau kita anggap mereka adalah benar-benar orang Farisi yang bertobat. Dari banyaknya orang Farisi hari-hari itu yang dicatat Alkitab cuma 2 orang ini. Mereka semuanya membatu, mengeraskan hati, tegar tengkuk, persis seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Mati semua akhirnya. Nah, saya gak kepengen jemaat the way itu begitu. Berpikir yang penting udah di the way. Pak Seno kalau khotbah keras pasti gue nanti selamat lah. Enak aja loh. Kalau lo dengar firman Tuhan, lo sering ibadah di sini, tapi kalau lo gak mengerjakan dalam keseharianmu, tidak memprioritaskan yang benar dengan tepat, terus kau mati, kau berpikir kau pasti masuk ke surga begitu. Itu berkali-kali saya ngomong saudara. Gak ada orang yang berani ngomong begini. Saya dianggap teman, lu tuh gak menghargai kasih karunia Sen. Yang penting lu percaya sama Yesus, sama salib Yesus, maka semuanya nanti Yesus yang cover. Oh saya percaya itu. Tapi kalau ekspresi hidup kita, karakter kita gak berubah, tetap brengsek, tetap jahat, tetap seperti orang Farisi ahli Taurat munafik ini, maka gak ada cara lain bisa buatmu untuk ke surga. Kasih Tuhan, kondisikan diri dalam konteks cerita ini. Jangan kejar penghormatan dari orang lain. Jangan usahakan diri agar dianggap oleh orang lain kita itu hebat juga. Memang gak dijelaskan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, hubungannya dalam kekekalan itu loh saudara. Gak jelas nih.
Ini hanya tafsiran saya. Tapi ketika saya membaca ayat 8, ayat 9, kok terangnya ke arah sana. Coba kita buka lagi ayat 8, ayat 9. Ya. Saya baca buat saudara ya. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu, perhatikan baik-baik, ini perumpamaan Yesus. Harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Kok ketika saya baca ini, saya berpikir akhirnya begini loh. Yang Tuhan kasih hikmat ke saya. Ini kebanyakan kita nih orang Kristen, yang penting pokoknya ya beri yang terbaik gitu sama Tuhan. Pokoknya percaya aja deh, kita ini adalah bangsa tebusan. Imani saja deh, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka bangunlah pride itu, kebanggaan itu sebagai orang-orang tebusan. Maka hiduplah menjadi warga kerajaan surga di bumi. Itu pengajaran yang paling banyak di luar sana. Terus akhirnya pengajarannya karena dicekokin minggu demi minggu itu mulu. Kamu adalah warga kerajaan surga. Kamu tidak akan pernah digoyahkan. Gak akan ada yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Itu melulu. Saudara itu dengerin saya nih. Yang dicekokin. Sehingga akhirnya jemaat itu berpikir. Bapak, Ibu dan saya akhirnya berpikir. Kita pasti masuk dalam tempat yang indah itu. Tapi kata Tuhan, jangan-jangan nanti malah kau dibuat malu. Ditarik keluar, dan kursi yang sudah kau duduki itu dikasih orang lain. Yang dianggap tuan rumah lebih terhormat daripada saudara. Makanya jangan saudara merasa diri lebih hebat dari orang lain itu. Jangan bawa dirimu menuju ke sana itu. Makanya Paulus berkata, aku seolah-olah belum pernah mendapatkan apa-apa. Itu Paulus. Aku melupakan yang di belakangku. Aku membuangnya seperti sampah. Dan aku sekarang ini berdiri seolah aku belum mendapatkan apa-apa. Dan aku mengejarnya, aku berlari sekuat tenaga. Aku berusaha memukul dengan fokus, bertinju dengan benar. Sampai aku sampai di garis finish. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Cari kehormatan manusia. Itu adalah sama dengan mencuri kehormatan Allah. Makanya saya bilang korelasi dengan khotbah saya 2 minggu lalu. Ketika kita berbuat baik kepada orang, hati kita nih berbuat baik. Tapi kita mengizinkan orang itu berterima kasih berkali-kali atas perbuatan baik kita. Maka kita gak dapat upah apa-apa. Terlebih. Perbuatan baik kita kepada orang, orang itu berterima kasih kepada kita. Kemudian kita saksikan juga kepada banyak orang. Wah, itu bukan saja sekali mencuri kehormatan Tuhan, tapi berkali-kali mencuri kehormatan Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Menurut etika berterima kasih itu baik, iya gak sih? Suami kasih gajinya utuh kepadamu, mosok gak bilang, makasih ya yang. Diem aja semuanya nih. Karena dikasih cuma 1/4-nya ya. Istri masakin yang terbaik, pulang-pulang ke rumah semuanya bersih. Pales mana pulang malam, makanan ada enak Pak. Tidur spray dingin Pak, kenceng Pak. Masa gak seteng sih? Itu etika oke lah. Gitu ya. Tapi kalau saya ajarin yang kemarin, itu bisa jadi jerat kita loh. Saya kembaliin aja sama saudara. Ya. Karena Alkitab jelas berkata, kalau orang itu sudah berbuat baik padamu, dan orang yang kita perbuat baik itu berterima kasih kepada kita, maka kita sudah mendapatkan upahnya. Itu ayatnya clear banget. Clear. Jadi kita nolong orang nih. Nolong orang susah, gelandangan atau kecek-kecek di pinggir jalan, kita kasih 1.000.
Terus makasih ya Pak, makasih ya Pak. Pak, makasih ya Pak. Terus lo kasih 1.000 lagi. Pak, makasih ya Pak. 1.000 lagi. Sehingga orang banyak di mobil di belakang yang ngantri lihat, gila itu mobil siapa tuh di depan tuh. Wah stikernya The Way, wah itu Avanza-nya Pak Seno tuh. Gila dia, sama pengemis 2-3 orang. Pak, makasih Pak, makasih Pak. Orang kayaknya kagum sama saya. Gara-gara 1.000-2.000 yang saya tabur tadi. Maka saya gak dapat upah apapun dari kerajaan surga. Ya makanya kalau kau mau ikutin saya sih, udahlah kita komunitas sekarang ini gak usah ngomongin terima kasih gitu. Tapi pakai tanda-tanda yang tersembunyi, oke? Setuju? Ya. Suami istri sekarang kalau istrimu baik Pak, gak usah bilang terima kasih. Ya kalau kau bilang terima kasih, dia gak dapat upahnya. Tapi peluk aja dia, ya pinggangnya sambil kelikitik dikit. Nah bikin konsensi, kalau kelitik sekali itu terima kasih ya Ma. Ya. Tapi paling gak keucap gitu. Atau kita juga mungkin pakai ya dengan saling tatap mata, ya itu sudah berarti say thanks gitu. Karena kalau saya sih kalau mau ditafsirkan literal itu, saya benar-benar nggak akan berterima kasih apapun dengan perbuatan yang kau berikan kepada saya dan gereja ini. Bukan karena saya tidak beretika, tapi karena saya tahu kalau saya berterima kasih atas apa yang sudah kau tabur buat saya dan buat gereja ini, kau nggak dapat upah lagi dalam kerajaan surga. Dan maafkan saya juga, jangan juga sekalipun kalau saya datang ke rumahmu kah, doain saudara kah, atau apapun yang saya kerjakan sebagai hamba Tuhan kepada saudara, jangan sekali-kali kau berterima kasih juga. Sebab kalau kau berterima kasih juga, sempilin PK meskipun itu nilainya besar, ya hanya segitu upah saya. Berapa sih PK yang kau kasih buat saya? Bisa menghidupi saya 10 tahun? Enggak kan? Paling cuma seminggu, paling banter sebulan, ya cuma begitu upah saya. Padahal saya melayani Tuhan, saudara, itu untuk kekekalan saya loh. Nah, cobalah kita bangun komunitas kita seperti ini ya. Aduh, kalau bisa terjadi, tapi tidak saling melukai itu keren banget. Ada komunitas lain gak pernah terima kasih tapi saling melukai. Karena gak pernah diomongin di awalnya gitu. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Nah kemudian gimana kita bisa supaya tidak direndahkan ketika kita meninggikan diri. Konteks berikutnya ayat-ayat setelah ayat 11 itu saudara. Coba kita buka yuk. Tolong Pak buka ayat 12 ayat 14. Ini konteksnya berdekatan saudara. Perikop ayat 7 sampai ayat 11 itu gak bisa dibaca tanpa memperhatikan perikop dari ayat 1 sampai 6. Berikutnya juga perikop yang ada di ayat 12 sampai 14. Ini berhubungan satu dengan lainnya. Saling kait-mengkait ayat 12 bersama saya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini kan hubungannya dengan konteks saya khotbah 2 minggu lalu soal berterima kasih itu saudara. Ternyata apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita sehari-hari, itu sesuai hipotesa saya di awal tadi. Sebelum saya khotbah tadi kan saya bilang, bahwa saudara, kekekalan itu ternyata bisa kita dapatkan juga dari dampak ekspresi keseharian kita. Bukan cuma karena iman kita. Ini korelasinya ternyata sangat jelas. Hipotesa saya di awal tadi terbukti. Ini mempengaruhi kekekalan saudara. Makanya Yesus berikan contoh lagi. Kalau kau tidak mau direndahkan, maka kalau kau bikin perjamuan makan, jangan undang orang yang selevel atau orang yang lebih hebat daripadamu. Sebab kalau kau berbuat baik sama orang, orang itu pasti akan utang budi. Nanti ketika dia diberkati, karena dia kaya, dia punya, pasti ada momennya nanti. Dia bikin pesta juga. Nah karena kau pernah ngundang dia, dia pasti akan ngundang kita. Kan begitu.
Saudara kan gitu nih yang masih punya anak kecil kan. Kalau anak kita diundang ulang tahun sama temennya gitu kan ya. Terus anak kita pesain. Diundang gak? Yang ngundang anak-anak kita ke ulang tahunnya. Ya kan? Kalau anak kita ulang tahun, dengerin saya nih, dikasih kado sama temennya. Kalau temennya itu ulang tahun, kita kasih kado juga gak? Iyalah. Tapi kalau anak kita ulang tahun, gak dikasih kado, terus temennya anak kita ulang tahun, anak kita, "Ma, kita kasih kado apa buat si Jason?" Lo bilang gini, "Jason waktu lo ulang tahun, kamu ulang tahun kasih apa?" "Gak kasih apa-apa." Gak usah. Begitu kan saudara? Benar gak saudara? Nah makanya kata Tuhan, saudara, kalau kita mau jamu orang, jangan jamu, ini loh, jangan jamu orang yang kira-kira bisa balas jamu kita. Jangan tuh jadikan habit begitu. Makanya kalau mau jamu orang susah deh. Orang yang lebih susah daripada kita. Sehingga gak ada kemungkinan, meskipun dia berhutang budi, dia gak ada kemungkinan bisa balas kita. Kalau kita ajak dia makan di restoran sentral, tahu dong restoran sentral, satu pack aja berapa ratus ribu tuh. Ya, sedangkan dia hidup Senin Kemis aja susah. Kalaupun dia berhutang sama kita, utang budi sama kita, kan dia gak mungkin naktir kita di sentral. Nangkap gak? Jadi kalaupun dia mau nanti berusaha untuk traktir kita, dan kita terima traktirannya, gak level gitu. Dia cuma bisa traktir kita gado-gado pinggir jalan. Gak level. Kok masih dapat upahnya? Itulah yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita, saudara. Ya. Jadi, ayo mulai sekarang ini kita belajar bagaimana kita tidak perlu meninggikan diri, tapi merendahkan diri. Ngundang orang yang posisinya lebih di bawah kita itu merendahkan diri loh, saudara. Bener nggak? Kalau kau punya bos, dia bikin acara ulang tahun, pasti yang diminta diundang pertama itu kan orang-orang hebat semuanya dulu. Saya kenal bos-bos besar itu banyak, diundang ke pesta ulang tahunnya, anniversary-nya, perusahaannya ulang tahun itu sering. Tapi gak pernah sekalipun saya datang ke sebuah pesta yang dibuat oleh orang kaya, orang yang berada, soal uang gak ada masalah buat mereka, isinya semuanya orang-orang kelas bawah. Buruh-buruh pabriknya, dan gak ada satupun orang-orang hebat, gak pernah. Kalaupun ada buruhnya, itu perwakilan buruh doang. Dan saudara, orang seperti ini pasti tidak mendapat apa-apa, karena orang seperti ini sudah mendapat bagiannya. Nah sekarang ayo sama-sama kita berlomba yuk. Merendahkan diri, melakukan sesuatu yang berharga yang berdampak pada kekekalanmu. Kalau kita perhatikan saudara, ayat-ayat 12, ayat 14 tadi. Kalau kita kerjakan sungguh tadi ayat 7 sampai ayat 11. Kalau kita hidupi benar-benar ayat 1 sampai ayat 6, seluruh pasal 14 dari ayat 1 sampai ayat 14. Kita akan dikatakan di ayat 14 itu, kita akan menjadi orang yang berbahagia, ayat 14. Dan engkau akan berbahagia. Kata berbahagia itu menggunakan kata Yunani makarios. Saya sudah berkali-kali ngomong di mimbar ini, kalau saya punya kuasa menerjemahkan kata makarios menjadi kata bahasa Indonesia, saya tidak akan terjemahkan menjadi kata berbahagia, tapi diberkati. Siapa yang mau diberkati, angkat tangan? Nah, kalau diberkati kan semuanya mau. Kalau mau diberkati, kerjakan hal ini. Apa tuh Pak? Tadi. Lakukan yang utama itu. Ibadah hari Minggu, yes. Tapi ada prioritas-prioritas yang harus kita dahulukan daripada sekedar ibadah hari Minggu. Terutama unsur-unsur kemanusiaan itu. Seperti Yesus, hukumnya, Tauratnya. Yesus tuh hidup sebagai orang Yahudi di bawah hukum Taurat loh saudara. Jangan bilang saya Yesus tidak melakukan hukum Taurat. Dia disunat di hari ke-8, benar nggak? Dia Paskah selalu ada di bait Allah, benar nggak? Ibadah Pentakosta, ibadah Pondok Daun selalu dia ikuti. Yesus selalu beribadah ke sinagoge. Dia tuh orang Yahudi, orang beragama, orang yang beribadah sesuai dengan agama Yahudi yang berlaku saat itu. Tapi ketika dia tuntutan agamanya, Sabat harus diam,
Sabat harus baca Alkitab. Sabat harus berfellowship, merenungkan firman Tuhan, berbagi, sharing firman. Tapi ketika ada orang yang sakit, busung, air, hatinya gak kuat, dia tolong itu. Karena bagi dia prioritas menyelamatkan orang yang sedang terluka ini. Tapi sekali lagi hikmat Tuhan harus ada. Kau harus tahu mana yang prioritas atau tidak. Maafkan saya lah, kalau sekedar flu, pilek, pusing doang itu bukan prioritas. Bahkan kalau saya menyarankan kalau suamimu, istrimu hari Minggu tuh sering, aduh pusing. Jangan kau seperti menafsirkan ayat ini. Ada apa-apa? Jangan. Dengerin saya ya. Kalau suamimu hari Minggu selalu pusing, langsung setan yang menguasai suamiku keluar. Kalau pusing setiap hari Minggu, pusing setiap hari Minggu pilek, dan pusing pileknya cuma hari Minggu, itu setan, tahu nggak saudara? Senin sehat, habis udah jam selesai pulang ibadah sehat lagi, nonton lagi drakor, sampai 5 session, sampai 5 seri, ya. Tapi kalau ada yang urgent, tetanggamu, orang tuamu dirawat di rumah sakit, masuk ICU, maafkan saya, keluarga tetanggamu terdekat itu berduka, baru berduka, ya jangan tinggalin dong saudara, gak jadi berkat, jadi batu sandungan. Itu orang Kristen ya, katanya diajar kasih, jelas-jelas tetangga depannya itu baru meninggal, mayatnya aja belum dia apa-apain, belum ada dokter, belum bikin surat mati, dia pakai baju jas ke gereja, gak ada empatinya, jadi batu sandungan. Nanti sore kau datang, ya ikut kuat ya, boleh gak saya doain? Wah gak usah, pasti gitu dia jawabnya. Tadi gue pusing mau cari ambulan di mana, gue pusing cari dokter di mana, gue pusing mau nguburin di mana, lu pergi aja pakai jas, sekarang udah lancar semuanya, lu ngomong. Tuhan Yesus berkati ya, gak jadi apa-apa saudara. Nah kalau begitu-gitu ayo utamakan hal itu. Tapi kalau enggak, dari cerita ini juga apa yang bisa kita pelajari? Jangan cari penghormatan. Melayani dalam keseharianmu, di dalam pekerjaanmu, nggak usah mengkondisikan mendapatkan penghormatan itu loh. Ya. Kalau kau jadi atasan, itu SOP-nya satpam pasti begini. Ya. Ya. Tapi juga jangan lo bilang, nggak usah nanti kalau saya lewat nggak usah begini-gini aja, jangan begitu juga. Satpamnya kehilangan wibawa juga gitu. Ya. Tapi palingnya habis satpam lu begini ke lo, kan ada baiknya kita berhikmat, tepuk pundaknya. Keren, bagus, lanjutkan ya. Nangkep gak saudara? Jadi kita menunjukkan kita tidak terima penghormatan itu. Tapi kita tidak larang dia, kenapa? Kalau dia kita larang, jangan hormatin gua ya. Terus tiba-tiba kita lewat depannya dia diem aja, nyantai sesuai minta kita, dilihat oleh atasannya, bos satpamnya, dia kena marah kan? Kenapa tadi bos lewat lu gak hormat? Nah itu yang harus berhikmat. Tapi ayo kita kerjakan sama-sama. Ya. Gak adalah jarak gitu saudara. Ya. Yang terakhir kalau kita pelajari tadi, menaburlah untuk perkara kekekalan. Jadi sekarang ini yang sering entertain sahabat-sahabatnya, entertain keluarga-keluarganya, ya. Bahkan bikin perjanjian, aku entertain bulan ini ya, bulan depan kamu ya, cobalah dihilangkan itu. Ya. Bolehlah makan-makan sama keluarga, silakan. Ya. Cuma paling gak tulus lah. Ya. Ibu saya tuh di gerejanya, kalau ibadah rumah tangga selalu makan-makan. Saya udah sering sebel sama dia. Ibu saya tuh umurnya udah 71, sendirian. Kalau ibadah rumah tangga itu dia bisa capek dari pagi sampai malam. Masak ini, masak ini. Meskipun sekarang ini telepon, tolong masakin lontong cap gome ya, ke Bu Indah kali ya. Untung gak kenal Bu Indah aja, kalau kenal Bu Indah mungkin nyokap gue telepon lo terus Bu. Ya. Dia telepon orang lain untuk siapin makanannya, tapi kan dia bersihin rumah, siapin makanan. Gue nanya, kenapa sih harus segitu? Ya gak enak dong. Soalnya ibadah minggu lalu aja, itu tuan rumahnya, padahal ya gitu-gitu aja pekerjaannya, tapi ngasih makan ini. Tadi loh saudara, ini yang gak benar saudara. Ya.
Makanya saya bilang sama ibu saya, gak boleh gitu, gak bisa lah, ini udah budaya. Kemarin belum lama ibu saya cerita, Mas, pendeta yang baru tuh sekarang bikin aturan. Aturan apa? Kalau ibadah rumah tangga gak boleh makan besar. Jadi apa? Maksimal hanya satu macam kue kecil dan air putih. Saya bilang, bagus dong. Ya tapi yang datang jadi sedikit. Lah ini tadi, berarti mereka datang itu karena makan. Ya. Lu makan kayak lu, Bu. Ya. Gue heran lu tuh, akhirnya gue ngoceh terus. Lu tuh udah tua gitu ya. Tapi kalau, gue seneng rumah ini, tiap hari bikin ibadah di rumah ini masih silakan aja. Tapi gak usah lo kepo, capek-capek. Ya. Nah yang stres kan gue juga, saudara. Kalau nyokap gue masak, tahu hari itu ada ibadah rumah tangga. Masa gue anaknya diem aja? Gak nolongin dia? Otomatis gue datang dong. Ya, bantu nyapu kek. Ngapain kek. Nanti kalau gue gak datang kan diomongin, itu anaknya pendeta. Gak datang. Padahal saya juga ada punya kesibukan sendiri. Akhirnya buntutnya tuh begitu tuh. Itu makanya kemarin saya bilang sama teman-teman di sini kan. Udahlah kita ibadah aja. Kalau ada yang memberkati ya berkati, tapi jangan dikondisikan. Itu. Saya bukannya nggak suka dengan seperti itu. Teman banyak hal kita akhirnya bias. Ya. Nggak tahu Komsel sekarang masih makan-makan nggak? Gue belum pernah keliling lagi. Dulu kan setiap Komsel makan. Silvi kalau pulang bawa bungkusan. Ini dari Bu Dewi, ini dari Bu Indah. Lo Komsel bukan cerita. Tadi kesaksian Bu Indah keren, bukan begitu malah. Ini lontong cap gomenya Bu Indah buat papa. Titipan dari Bu Indah buat Pase. Lo aneh nih. Ini ketawa-ketawa masih jangan-jangan. Gue udah lama gak Komsel soalnya nih, gue gak tahu nih. Nah masih tuh. Bukannya gak boleh, lu ngerti lah hati gue lah. Dari awal gereja ini saya bangun dengan begitu, tapi ya tadi ya ada negatifnya. Ya. Kalau pas Bu Indah ulang tahun, Pak Wijaya ulang tahun, ada keluarga ulang tahun, ya silahkan. Ya. Tapi kalau gak ada apa-apa ya jangan diada-adain. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Daripada begitu, maafkan saya ya, kayak Pak Wijaya bikin Komsel, Bu Amel sibuk masakin. Yang datang Silvi, Yen, Bu Indah, Bu Dewi, Komselnya, Pak Riko. Dan mereka cukup lah, lu siapin es buah, mereka bisa beli es buah. Daripada gitu ya, mendingan Bu Ibu, air putih ya, ambil sendiri, 2 galon juga boleh. Ya, saya tadi mau bikinin es buah, cuman tadi kan es buah kan Pak Riko bisa beli sendirilah. Jadi gue buat besok aja nih ya, gue bawa nanti sambil jalan gitu kan ke sopir Transjakarta. Lu naik Transjakarta kan Mel ya, kasih tuh kaki 5 siapa, lebih jadi berkat. Wah ini ada ide nih bagus nih semuanya gitu. Besok semuanya Komsel gak ada makanan, gak ada minuman, sepi. Nah, liatin aja deh. Gue hajar bener-bener. Yuk. Taburlah kepada orang yang kira-kira gak sanggup balas budi kepada kita. Ya, itu banyak, gak usah jauh-jauh di sekitarmu ada. Tetanggamu ada, jangan-jangan saudaramu juga ada. Kalau anak kita mampu, ngapain kita nabur ke anak kita sih? Keponakanmu ada yang susah loh. Kalau ibu kita, bapak kita masih ada pekerjaan, masih punya pensiunan, maafkan saya, ya haruslah menghormati orang tua. Tapi kalau mereka masih kita lihat bisa hidup, bahkan lebih berlebih, coba kita bantu bude kita, tante kita, om kita, yang jelas-jelas hidupnya susah. Dan mereka gak bisa balas apa-apa buat kita. Itu lebih berdampak. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Andai kata orang Kristen semuanya ngerti DNA-nya Yesus yang seperti ini. Waduh, ngeri Pak. Ngeri. Itu ladang yang menguning itu segera tertuai semuanya. Dimulai dengan komunitas kita. Tapi yang sekarang ini maafkan saya masih dalam posisi rendah. Jangan jadi haleluya nih. Wah puji Tuhan nih, Pak Seno pas banget nih khotbahnya nih. Gue lagi susah, gue yakin nanti semuanya akan traktir gue hari demi hari. Lo yang susah, sesusah-susahnya lu, masih ada yang lebih susah daripada lu, bener gak? Bener gak? Ada yang lebih menderita? Ada.
Siapa di sini yang ngaku paling menderita di dunia? Nggak ada lagi yang lebih menderita dari saudara, angkat tangan. Kalau ada kita lomba-lomba semuanya, gue bikin jadwal, Palesman hari Senin, ya ini hari Selasa, nabur buat orang ini. Nggak ada kita. Sesusahnya hidupmu masih ada orang lebih susah daripada saudara. Kita bahkan bubur ayam aja susah. Tapi ada orang yang jangankan bubur ayam, kacang gorengnya doang tuh nggak bisa. Masih ada, sama-sama kita berlomba. Saya yang diberkati, nabur kepada orang yang tidak atau kurang diberkati. Yang kurang diberkati, nabur kepada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Dibikin efek domino begitu loh saudara. Dampaknya gimana? Ketika kita nabur, Bapak itu gak berhutang sama kita. Yang miskin karena sering nabur kepada orang yang lebih miskin akan diberkati. Semakin diberkati, dampaknya juga yang di atasnya, yang nabur kepada kita yang miskin ini, dia semakin diberkati. Kan begitu. Jangan begini-gini aja. Dengerin saya. Kalau kamu diberkati ukuran materi itu uang ya, jangan pikirannya kerja, nabung. Itu pikiran orang dunia. Pakailah pola pikir Tuhan. Kalau kau diberkati hari ini, berapapun itu coba tabur. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kerjakan hari ini. Gereja akan berusaha ngerjakan itu. Ada kasus. Ada orang mau pinjam uang kepada saya. Saya jujur berat. Karena memang saya gak perlu curhat lah. Tanggung jawab untuk tempat ini berat. Tapi itu buat saya gak bisa tidur. Kenapa? Minjemnya nominalnya gak besar. Terus saya gak bisa tidur, Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan masa cuman dia minjem segini aja saya gak bisa sih Tuhan. Akhirnya saya minta tolong langsung sama pengurus koperasi. Meskipun mereka sudah sepakat sama saya gak boleh lagi mengeluarkan pinjaman. Jadi saudara yang anggota koperasi sekarang ini, saya di mimbar ini bilang, minta waktu pengurus selesaikan semuanya, akhir tahun kalau sudah mau ngambil uang saudara silahkan, kalau mau nanti dipercayakan kepada pengurus lagi silahkan. Nggak ada pinjam-pinjaman lagi. Tapi karena saya, hati saya tuh gimana, masa dia minjem cuma segini aja nggak bisa. Saya telepon, saya WhatsApp, tolong dipinjamkan orang itu, pakai sesuai standar koperasi, bunganya saya yang nanggung. Kalau orang itu bulanannya nggak bisa bayar, nggak usah ditagih, saya nanti yang bayar. Saya untuk kondisi sekaligus nggak bisa, tapi kalau dicicil-cicil kurang lebih 4-6 kali, kayaknya Tuhan pasti berkati cukup. Karena saya tahu, kalau nabur buat orang begituan, saudara, dia nggak bisa balas ke saya. Koperasi, saudara pengurus koperasi yang nabur kepada orang beginian, dia nggak bisa balas kepada kita. Nah ayo sama-sama kita kerjakan ini. Jadi DNA saudara gitu loh. Ya. Ketika kita kerjakan ini, apapun yang tidak pernah kau dengar, apapun yang tidak pernah kau lihat, nggak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi kita. Saya mohon sekali. Hanya beberapa saudara. Kita gak banyak nih. Coba kerjain itu. Lo yang gak banyak, pelayanan saya akan gagal kalau saudara gak diberkati Tuhan dalam bentuk berkat itu materi termasuk salah satunya. Jadi sekarang saya mengetuk hatimu. Kalau kau berpikir kau diberkati itu karena nabung, karena kerja keras, itu buang jauh-jauh. Lo nabung, lo kerja keras, hilang juga kan? Beberapa di sini saya tahu cerita-ceritanya. Bahkan saya berani yakin hampir semua saudara saya tahu ceritanya. Tapi saya gak pernah cerita kemana-mana, hanya untuk saya aja. Tapi secara direct saya pernah bilang, cara lu salah. Lo lakuin hal ini hilang juga kan? Kemarin ada seseorang datang kepada saya. Ada orangnya di sini. Yang kehilangan uang begitu besarnya kalau bagi saya. Saya cuma bilang, lo salah. Sekarang gimana ngembaliin uang itu supaya dapat lagi ke tangan kita? Gak bisa caranya dengan cara dunia. Karena orang yang dipinjami sekarang juga hidupnya susah. Di mimbar ini saya ngomong, kalau kau mau dengerin saya, sekarang susah hidupmu. Masih berat hidupmu. Sekarang belajar nabur. Pak saya cuma punya sisa sebulan aja 50.000. Itu berkat.
nabur kepada orang yang gak bisa balas budi kepada saudara. Kerjain itu. Saya ngomong sungguh-sungguh. Saya ngomong karena saya kepengen kau diberkati, dipulihkan Tuhan. Yuk semuanya gitu ya. Dalam keseharian kita kerjain. Saya kepengen kau diberkati. Saya juga kepengen saya diberkati lebih lagi. Sama-sama pengen diberkati. Kerjakan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Turunkan kepala kita doa.